Putra hingga menantu Presiden Jokowi diisukan bakal maju di Pilkada 2024. Kaisang Pangarep, Erina Gudono, hingga Bobi Nasution diisukan bakal meramaikan Pilkada 2024. Kaisang disebut bakal maju menjadi wali kota Solo, menggantikan kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Kabar Kaisang masuk bursa wali kota Solo itu berawal dari survei Solo Raya Polling. Nama Kaisang muncul dalam survei tersebut bersama 12 kandidat lainnya. Peneliti Solo Raya Polling, Suwardi, menjaring nama-nama itu berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan dengan 19 tokoh dari berbagai latar belakang. Isu tersebut sempat ditanggapi oleh Ketua DPD PSI Kota Solo, Sony. Sony tak setuju jika Kaisang masuk bursa wali kota Solo. Menurutnya Kaisang sedang fokus untuk membesarkan PSI di skala nasional. Sedangkan istri Kaisang, Erina Gudono, dilirik Gerindra masuk dalam bursa Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabar Erina masuk bursa calon Bupati Sleman disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana. Ia mengatakan pengajuan nama Erina berasal dari wacana internal dengan pertimbangan banyak hal. Sementara suami dari putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dikabarkan bakal bertarung di Pilkada Sumatera Utara. Bobi Nasution bahkan mengaku siap bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dilansir dari Tribunnews.com, Bobi mendapatkan dukungan dari dua partai besar. Bobi didukung oleh Golkar dan PAN untuk maju sebagai Gubernur Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini, sahabat BN. Saya doakan kembali seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Sahabat BN, melihat tayangan di awal pertemuan kita ini tadi, di satu sisi kita tentu kagum dengan keluarga besar Presiden kita Pak Jokowi ini. Anaknya, menantunya diperebutkan oleh rakyat untuk memimpin mereka. Belum habis masa jabatan Gibran, adiknya sudah seperti diperebutkan di Solo untuk menggantikan dia. Belum habis masa jabatan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, sebagai wali kota Medan, dia seperti telah diperebutkan rakyat Sumatera Utara untuk menjadi gubernur. Dan bahkan istri dari Kaisang sendiri, Erina, juga diperebutkan oleh Kabupaten Sleman untuk menjadi bupati. Yang belum disebut-sebut namanya hanya cucu Pak Jokowi saja. Mungkin karena terlalu kecil untuk jadi wali kota, untuk jadi bupati, untuk jadi wakil presiden, kan terlalu kecil. Nanti kena lagi di putusan MK nomor 90. Di sana persyaratan untuk capres harus jadi wali kota. Cucu Pak wali kota tentu belum, cucu Pak Jokowi belum ada lagi yang jadi wali kota. Itu di satu sisi, sahabat BN. Kita perlu mengagumi betapa keluarga dari Pak Jokowi ini, anak-anak dan menantunya diperebutkan rakyat untuk jadi pemimpin mereka. Namun di sisi lain, mungkin saja ada rakyat yang bertanya, apa keluarga Pak Jokowi ini, anak-anak dan menantunya ini tidak ada pekerjaan? Misalnya berbisnis atau menjadi orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Sehingga semuanya sepertinya mau berebut kekuasaan menjadi pejabat negara. Kita tahu pejabat negara itu boleh dikatakan tidak membutuhkan
profesionalitas dalam pekerjaannya. Asalkan dia mendapatkan suara, dia bisa menduduki jabatan itu. Tidak ada tes kemampuannya. Tes kemampuannya hanya kemampuan di dalam mendapatkan suara. Apakah mendapatkan suara secara fair, secara demokratis, ataukah mendapatkan suara dengan cara curang untuk menjadi pejabat negara? Itu tampaknya tidak terlalu dipersoalkan. Walaupun dia mendapatkan suara dengan cara curang, tetapi kalau kecurangannya bisa diupayakan untuk tidak menjadi curang secara politis, ya boleh-boleh saja. Karenanya tentu mungkin saja ada yang bertanya, publik, apa tidak ada keluarga dari Pak Jokowi ini yang orang profesional seperti anak-anak Pak Habibie misalnya, atau seperti anak-anak Pak Yusuf Kalla misalnya, sehingga dia tidak mau jadi pejabat negara yang sekarang ini banyak sekali sorotan publik kepada pejabat negara ini. Apalagi semenjak heboh persoalan dugaan kecurangan pemilu 2024 ini, baik Pilpres maupun Pileg. Malah ada yang mengatakan tidak perlu pun kampanye, duduk-duduk saja di rumah akan menang juga. Yang penting pandai menekan tombol Sirekap. Mau 58% suara, mau 70% suara, mau 90% suara, atau mungkin kalau mau 120% suara bisa juga diatur oleh Sirekap ini. Sahabat BN, tentu saja fenomena perpolitikan sekarang ini, jika memang fenomena politik sekarang ini buruk, busuk, jelek, tentu kita berharap tidak menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Cukuplah pada generasi ini saja. Dan tentu saja kita berharap makin ke depan bangsa ini makin mampu memperbanyak warga negaranya menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Sebab persyaratan untuk sebuah negara bisa sejahtera apabila warganya minimal 2% sudah menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Kalau menjadi pegawai saja yang diinginkannya, kalau menjadi orang gajian saja yang diinginkannya, apakah menjadi pejabat negara, baik bupati, wali kota, sekda, direktur, sekjen, dan lain sebagainya, asalkan bernama orang gajian, apalagi gajian di dunia pemerintahan, baik pejabat negara maupun pejabat struktural, itu sama saja dengan menguras uang negara. Sedangkan yang diharapkan, jika suatu negara banyak pengusahanya, banyak entrepreneurnya, itu akan memperbanyak pemasukan ke negara melalui pajak. Makanya kembali kita kepada apa yang sedang kita bicarakan ini. Kalaulah Pak Presiden mencontohkan kepada rakyatnya sekarang ini, anak-anak dan menantunya
berebut menjadi pejabat negara, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi cawapres. Bagaimana rakyat akan mencontoh pemimpinnya untuk dia bisa menjadi entrepreneur, menjadi orang mandiri, menjadi pengusaha, menjadi pemberi pemasukan kepada negara melalui pajak. Bagaimana caranya? Seluruh anak menantu dari presidennya sendiri yang menampakkan diri setiap waktu kepada rakyat, berebut untuk bekerja di negara, untuk menjadi orang pemerintahan, bukan menjadi orang wira swasta yang akan memberikan pemasukan keuangan kepada negara. Dulu kita bangga sekali dengan anak-anak Pak Jokowi ini. Ada yang berbisnis martabak, ada yang berbisnis sang pisang, dan berbagai bisnis lainnya. Kita kagum sekali dulu, dan ini tentu bisa dicontoh oleh anak-anak muda. Tetapi sekarang tampaknya apakah martabak, apakah sang pisang, entah di mana sekarang tidak tahu lagi kita. Sahabat BN, kalau fenomena seperti ini berlanjut ke depannya, kita yakin negara kita ini bukannya akan bertambah maju, rakyatnya bukannya akan bertambah sejahtera, tapi akan bertambah mundur, rakyatnya akan bertambah melarat. Memang harus kita akui, kalau politisi yang banyak dalam suatu negara, apalagi politisi itu tidak pula politisi yang berjiwa negarawan, tetapi berjiwa politisi top, dampaknya kepada rakyat akan sulit untuk bisa sejahtera. Kenapa? Politisi yang dalam kepalanya hanya ada kekuasaan, dia akan cenderung menjadikan rakyatnya miskin. Kenapa? Dengan rakyatnya miskin, kosnya untuk menjadi pejabat, apakah menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi apapun yang jabatannya pejabat negara seperti anggota dewan atau anggota DPD sekalipun, kosnya akan kecil. Dia hanya bisa untuk menjadi seorang bupati sampai kepada presiden dengan beras 10 kilo saja dibagi-bagi kepada rakyat. Atau bisa dengan amplop yang berisi 50.000 saja dibagi-bagi kepada rakyat. Sudah bisa itu menjadi pejabat negara. Apakah bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR? Bisa. Tetapi kalau rakyat sudah sejahtera, apalagi rakyatnya sejahtera dan cerdas pula, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, jangan harap para politisi yang hanya untuk menjadi pejabat mengharapkan membagi-bagi beras 10 kilo, membagi-bagi uang 100.000, 200.000 satu amplop per rumah atau per pemilih. Jangan harap akan menang karena itu. Karena rakyat sejahtera dan rakyat yang berpendidikan tinggi, yang intelektualnya bagus, tidak akan mau disogok-sogok dengan uang 100.000, dengan beras 10 kilo. Tidak mau dia itu. Coba lihat di negara-negara maju. Mana ada kita mendengar di negara-negara maju itu presidennya terpilih, rakyatnya heboh karena pemilihannya curang, kena disogok dengan beras bansos, kena disogok dengan pembagian amplop dan beras sembako. Mana? Tidak ada kita dengar. Itu hanya adanya di negara-negara miskin, di negara-negara yang rakyatnya pendidikannya masih rendah,
di negara-negara yang pemilihnya rata-ratanya berpendidikan SD dan SMP paling tinggi. Karena itu sahabat BN, mari kita renungkan fenomena sekarang ini. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.